Cherish, dalam bahasa kita eman, ngeman. Mari kita baca satu ayat saja di dalam Ayub pasal 14 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya garis bawahi singkat umurnya. Semakin kita menjalani hidup ini, kita akan semakin disadarkan bahwa ternyata hidup itu tidak terlalu panjang. Hidup itu ternyata benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, singkat. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita yang singkat ini, kita tidak bisa untuk memiliki semuanya. Saudara jangan berpikir kita akan memiliki segala sesuatu, itu tidak mungkin, saudara. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan usia, keterbatasan ya banyak hal lain. So itu kita harus bisa memilih. Kita dalam hidup ini harus memiliki namanya preferensi. Ada hal-hal yang harus kita utamakan, yang harus kita cherish, yang harus kita eman-eman. Ada hal-hal yang harus kita let it go, relakan. So tidak mungkin kita mau memiliki semuanya, semua mau kita rangkul, semua tidak mungkin. Nah itulah sebabnya saya ingin kita melihat secara sederhana saja. Hal-hal apa dalam hidup ini yang paling utama, yang harus kita cherish. Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah kesehatan. Orang Chinese bilang jian kang di, sehat itu nomor 1. Memang saya rasa semua orang setuju ya bahwa kesehatan itu penting dalam hidup ini. Jadi kita harus memperhatikan karena itu juga sebuah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa our body is God's temple. Tubuh kita ini adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus, tempat di mana Tuhan tinggal, yaitu tubuh kita ini. Kalau begitu, maka tubuh ini harus kita jaga, harus kita rawat. Tidak benar kalau kita pokoknya rohani nomor 1, tubuh lalu kita abaikan. Saya tidak setuju. Dua-dua harus balance. Tubuh ini penting, karena dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan. Dengan tubuh ini kita melayani Tuhan. Ya, sebab itu kita harus eman-eman kesehatan kita ini. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita ini? Secara umum saja ya, tapi mungkin ini bisa mengingatkan kita kembali. Ada 3 hal penting yang kita harus perhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh ini. Yaitu pertama tentunya makanan, dari menu kita, dari diet kita. Nanti kita akan bicara itu lebih detail sedikit. Dan jangan lupa istirahat. Yang kedua istirahat. Istirahat itu juga penting saudara. Istirahat itu obat. Banyak kali kita karena kurang istirahat, kondisi kita menurun. Gitu? Sudah tentu alami. Ketika kita sibuk, kita kurang istirahat, kesehatan kita pun ikut menurun. Istirahat itu jangan diabaikan. Makanya coba bagaimana caranya minimal bisa 7 jam lah satu hari saudara. Memang ada orang yang istirahat 5-6 jam udah cukup. Tapi ada lebih baik lagi kalau bisa minimal 7 jam. Jadi saudara perhatikan istirahat ini harus cukup untuk menjaga kesehatan kita. Karena waktu kita beristirahat, tubuh kita itu mengalami yang namanya pembuangan hasil-hasil metabolisme. Sehingga kita bisa segar kembali ya toh. Kalau kita sudah capek, kita istirahat, kita bangun udah segar lagi. Dan yang ketiga jangan lupa yaitu olahraga. Jadi 3 hal ini penting karena olahraga itu juga membantu metabolisme tubuh, menguatkan tulang-tulang kita. Olahraga itu juga peredaran darah kita menjadi lebih lancar dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita abaikan. Ayo, banyak orang yang
gak suka olahraga. Saya kalau dituruti, saya juga bukan tipe orang yang suka olahraga. Memang ada orang yang suka olahraga, tapi kita harus paksakan olahraga itu. Jangan saudara anggap, wah itu kan ya kalau sempat aja. Jangan, usahakan secara rutin. Yang penting rutin. Ya, ada orang lama gak olahraga 3-4 jam, waduh. Lalu kemudian gak olahraga lagi 1-2 bulan, ya percuma. Walaupun cuma setengah jam tapi sudah rutin. 1 minggu, 3 kali. Dan olahraga itu gak perlu mahal-mahal. Gak usah sudah ikut klub-klub. Ya silakan kalau sudah mau ikut. Tapi olahraga itu gak perlu mahal. Saudara cukup jalan kaki itu juga sudah olahraga. Jadi ini penting. Jadi kalau saya anjurkan olahraga tetap harus memperhatikan kalau kondisi saudara kurang istirahat. Sebaiknya lebih baik saudara istirahat daripada olahraga. Banyak orang, wah sini waktunya olahraga padahal dia malam gak tidur. Jangan. Kalau saudara kurang istirahat, sebaiknya saudara istirahat saja. Daripada saudara paksakan olahraga, tambah drop nanti kondisi saudara. Nah ini beberapa hal yang bersifat umum. Saya akan bicara sedikit lebih detail tentang makanan. Karena masih banyak orang yang konsepnya salah tentang makanan. Asal enak, asal banyak, saudara. Itu tidak menjamin. Jadi ada 3 hal yang penting dalam makanan, saudara, perhatikan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini berupa tepung-tepung ya, nasi, roti, mie, tepung, gula dan lain-lain. Tujuannya apa? Karbohidrat ini untuk tenaga. Dia untuk pembakaran, untuk kalori tubuh kita. Untuk kita bergerak, itu semua yang dibakar itu karbohidrat, saudara. Ya, golongan saudara makan nasi dan sebagainya, makanya kadang-kadang kita lihat, mohon maaf ya, kalau orang-orang yang kerja keras, kerja kasar itu biasanya makanannya banyak. Tapi mereka nggak gemuk, kenapa? Karena semua dipakai untuk tenaga bekerja. Tapi orang yang kerjanya sedikit, yang banyak kerjanya kurang aktif, secara tubuh mungkin cuma duduk di kantor dan sebagainya. Wah, kalau sudah makan dengan ukuran yang sama, mungkin sebentar aja mekar. Mengapa? Karena kalori yang terlalu banyak itu akan ditimbun berupa lemak dalam tubuh kita. Makanya kita sesuaikan. Karbohidrat itu sudah tahu bahwa itu tujuannya untuk kalori, untuk tenaga. Nah yang kedua adalah protein. Perhatikan nih protein. Protein itu terdiri dari apa? Daging, susu, telur, kacang-kacangan dan lain-lain. Semua yang mengandung gizi. Nah ini penting karena protein inilah yang membangun tubuh, yang membangun sel-sel tubuh kita, yang menggantikan sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita ini kan terus berganti, tanpa terasa. Ada yang mati, ada yang muncul baru dan seterusnya. Nah ini penting, makanya jangan sampai diabaikan. Protein harus cukup, apalagi anak-anak dalam masa pertumbuhan itu perlu protein. Supaya dia tubuhnya bisa berkembang dengan baik. Jadi tolong diperhatikan. Dan ketiga adalah vitamin dan mineral yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi jangan diabaikan juga vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini adalah pengaturnya. Yang mengatur metabolisme tubuh kita. Bergerak dengan normal. Semuanya itu butuh. Jadi ketiga hal ini penting. Dan saudara harus perhatikan supaya makanan kita ini baik. Tidak perlu mahal, saudara ya. Makanan dan harga itu 2 hal yang berbeda. Saudara mau cari buah yang mahal bisa. Saudara mau cari buah yang murah tapi bergizi juga ada. Misalnya kayak pepaya, gitu. Itu mengandung banyak vitamin, murah tapi itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi saudara perhatikan hal ini. Yang pertama kita harus cherish our health. Yang kedua yaitu kita harus cherish togetherness, kebersamaan dalam keluarga. Di sini ada sebuah peribahasa Tionghoa yang berkata bahwa jia he wan shi xing. Artinya itu apa? Kalau rumah itu harmonis, maka semuanya akan lancar. Semuanya akan diberkati. Semuanya akan baik. Ini pepatah dunia. Dan ini sangat klop sekali dengan firman Tuhan, bukan? Mazmur 133 berkata apa? Di mana ada kerukunan, di situ akan ada apa? Berkat-berkat Tuhan. Makanya kita perhatikan, saudara saya. Ayo, dalam hidup ini sekali lagi, saudara, tidak banyak hal yang bisa kita nikmati, yang bisa kita pegang. Makanya kita harus memilih hal-hal yang penting. Pekerjaan bagus, pekerjaan penting. Tapi jangan sampai pekerjaan itu mengorbankan
keluarga. Jangan sampai, saudara, karena sudah terlalu sibuk, sudah sampai mengabaikan kebersamaan dalam keluarga. Kerukunan, jahe, ketika rumah tangga itu rukun. Firman Tuhan juga berkata, bukan dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, kalau 2 orang sepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apa yang diminta, Tuhan kabulkan. Saya itu perhatikan kebersamaan ini. Nah tentu yang namanya kebersamaan itu kadang-kadang ada sedikit riak-riak kecil. Namanya manusia dengan manusia, kalau kumpul kadang ada salah paham, ada miskomunikasi, ada silang pendapat dan sebagainya. Saya rasa itu semua adalah ya riak-riak. Dan jangan sampai itu dijadikan satu hal yang menghalangi kebersamaan kita. Yang menghalangi keharmonisan dalam rumah tangga. Makanya saya akan tutup bagian ini dengan sebuah ayat di dalam Efesus pasal yang keempat. Mari kita baca saja ayat ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Jadi sekali lagi jangan jadikan hal-hal yang kecil menjadi besar. Jadi kalau dalam rumah tangga itu kita harus pakai satu semboyan. Jadi 大事变小事，小事变没有事. Artinya apa? Masalah besar, 大事 jadikan masalah kecil. Masalah kecil, 小事 jadikan 没有事, nggak ada masalah. Di sini banyak suami-suami istri, terutama keluarga-keluarga, ingat ini. Ini adalah tindakan orang bijak. Jangan masalah kecil, jadikan besar. Banyak suami istri, 没有事变小事，小事变大事. Itu benar-benar tidak bijak. Nggak ada masalah, jadi ada masalah. Masalah kecil digede-gedekan. Nah itu, harus dibalik. So, dalam rumah tangga, dalam kebersamaan, dalam gereja Tuhan, apapun juga ya, yang namanya togetherness, itu pastilah ada ya ketidakcocokan dan sebagainya. Tapi yang penting kita harus ikuti firman Tuhan. Saling mengampuni, saling mengasihi, dibuang kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Coba semua dibuang, supaya kita bisa menikmati yang namanya tadi jiahe wan shi xing. Di mana ada rumah tangga itu harmonis, di situ ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Dan hal yang ketiga yang harus kita cherish adalah waktu kita. Cherish your time. Ingat bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Saya rasa kita semua setuju ya, bahwa waktu itu terasa makin lama makin cepat. Padahal ya sama, satu hari tetap 24 jam. Tapi ya nggak tahu kenapa, kok tahun demi tahun itu begitu cepat. Itu menandakan bahwa waktu itu semakin sempit, semakin berharga. Sebab itu mari kita cherish, kita pakai waktu itu untuk hal-hal yang benar-benar terbaik. Jangan kita sia-siakan, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus berkata bahwa hidupnya adalah untuk mengenal Tuhan. Biarlah ini juga menjadi kehidupan kita. Kita hidup di dunia untuk apa sih? Yang pertama-tama adalah untuk mengenal Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.